Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih membahas dari Inggris nih. Ada dari kasta Eropa yang paling rendah, yang warnanya hijau itu, Jebret Tim. Ini masalah tim berwarna biru nih ngap-ngapa nih buat lolos untuk ke babak selanjutnya. Chelsea, Rizal, ya hampir. Untungnya masih menang agregat. Ngelihat permainan kemarin gimana lawan Servette? Masih menang agregat untungnya. Dan kalau ngeliat permainan kemarin sebenarnya nggak jauh beda dari leg pertama sebenarnya ketika mereka menang di Stamford Bridge ya dengan skor 2-0. Tapi pembedanya yang sekarang ini justru mereka bisa kebobolan. Di pertandingan di leg pertama lawan Servette mereka bisa menjaga gawang mereka dari kebobolan. Walaupun jumlah tembakan dari dua leg emang yang di leg pertama lebih banyak kan Servette dibandingkan Chelsea. Dari jumlah tembakan, dari jumlah peluangnya Servette jauh lebih bisa nyiptain hal itu. Tapi untuk Chelsea ya jelas menurut gua yang nggak bisa berubah dari musim lalu adalah soal konsistensinya. Mereka bisa nawarin permainan yang bagus sampai kapanpun. Menurut gue tim yang apa istilahnya, sorry itu saya lagi kumat tapi besoknya jadi bagus lagi. Itu kan kita lihat ketika lawan City, habis itu lawan Wolves subur banget. Tapi ini terjadi lagi match kayak begini lawan Servette. Dan menurut gue ini akan jadi tren yang masih akan berlanjut sih. Dan gue tetap nge-rate Chelsea tinggi bersama Maresca. Tapi kalau soal konsistensi ini bakal jadi PR banget bagi mereka. Ya gimana konsistensi pemainnya aja Beda-beda. Pemainnya Beda semua. Masalah main banyak banget yang diganti. Siapa aja tuh. Lain apa mereka bisa ganti pemain seenaknya banyak banget gitu loh. Jadi bisa 3 tim iya mereka. bisa 3 tim. Jadi makanya santai banget buat mereka. Dan ini kan slot yang mungkin tadinya kan hampir jadi milik Newcastle juga kan. Iya lagi. Sementara Newcastle yang sebelum akhirnya disalip Man United di kalau ketika Man United menang Piala FA. Pas gue lihat emang kompetisinya anjir emang berat banget lo main Kamis dengan turnover pertandingan yang sebentar banget untuk ke pertandingan weekend. Nah, makanya cocok untuk tim-tim yang skuadnya tebel kayak gini. Chelsea. Dan si Maresca emang bilang sebenarnya ketika ditanya kan targetnya lu mau apa sih di turnamen ini, setelah pertandingan ditanya dia bilang ya kita mau do our best aja gitu. Dia emang nggak terlalu ambi juga kayaknya di sini, kayaknya emang dia pengen nyerang Premier League. Dia nggak pasang target juara, padahal seharusnya Chelsea dengan segala sumber daya yang mereka punya, pemain yang mereka miliki seharusnya memang menargetkan juara, pasti salah satu unggulan di turnamen. Tapi it's not that easy bagi mereka. Walaupun kita lihat itu secara template permainan si Maresca udah jelas ya apa yang pengen dia raya, inverted wingback, transisi possession awal yang kuat. Dan itu pelan-pelan udah mulai kelihatan. Cuman ya itu tadi gimana caranya lu netapin konsistensi itu. Kalau line up pertandingan lu senantiasa berganti. Itu sih sebenarnya masalah bagi Chelsea. Tapi masalahnya gap level antara pemain 11 pemain utama dan juga pemain cadangan ini cukup jauh terlihat. Enggak jauh, kalau gue bilang mediocre Semuanya ada sosok gitu, semuanya pemain-pemain sosok, sosok, kecuali iya. ada si Palmer naik dikit. Tapi dibanding sama Wolves kemarin, naik dikit. Di Wolves kemarin kan meledak-ledak banget kalau kita lihat Madueke dan juga Cole Palmer gitu. Itu dia yang Kungku juga akhirnya yang main bagus kemarin ternyata lawan Wolves nggak bagus gitu, bukan starter. Jadi emang ini dinamika yang dia harus jalani dengan skuad yang segini banyak. Tapi kan last day bursa transfer ya beberapa dia kan udah mulai mindahin banyak pemain nih. Kiper pindah Kepa ke Bournemouth. Jadi ya udah mulai ngurang-ngurangin skuad juga. Yang penting ada idea bagaimana cara dia ingin main, karena si Maresca juga bilang kan gua nggak kerja dengan 46 pemain, gua kerja cuma nama 26 ya, 26 pemain yang I work with every day. Yang lainnya dia nggak temuin, yang lainnya bodoh banget buat dia. Emang kejam, tapi ya kayak gitu artinya dia udah nutepin dia mau pemain yang ini, yang lain udah lu nggak dapet chance untuk impress gue. Udah kalau emang lu nggak ada di format ini silakan cari klub lain. Berarti bakal banyak banget nama-nama seperti Lucas Piazon nih yang akan dibuang jauh nih Pinjemin nanti. terus Lucas Piazon tuh. Tapi satu hal krusial yang harus diselesaikan sama Chelsea ini masalah defense-nya sih. Mereka udah kebobolan banyak banget walaupun di Premier League baru main 2 pertandingan dan kemarin lawan Wolverhampton walaupun mereka ngegolin 6, mereka kebobolan 2. Kelihatan banget saat defense tuh mereka belum gerak sebagai sebuah unit gitu. Masih defendingnya individu-individu banget. Nah ini masih jadi PR-nya Maresca, gimana mereka bisa lebih solid lagi di belakang. Terutama saat transisi negatif dari nyerang ke bertahan. Kemarin di Servette tuh kelihatan banget dieksploitasi itu. Tapi kalau ngelihat dari transisi ke menyerangnya terutama, masih ada nama Mudryk kemarin yang dimainin. Masih bisa dikasih kesempatan gak sih nih pemain?
Ya, nah itu dia masalahnya pemainnya so-so semua. Jadi masih bisa berkompetisi satu sama lain. Selama mungkin di training ground Mudryk perform, dia akan diberikan kesempatan sih sama Maresca. Ya harus orang dari kontrak berapa lama sampai Iya, 8 panjang tahun, banget 9 itu tahun, kontrak. Iya, Iya. mau nggak mau harus tetap harus dimainin kayak si Badia Chile itu sama aja 8 tahun. Masih ada aja. Emang yang kalau pertahanan kan emang dari awal pramusim kan udah kelihatan kan Betul. bapuk banget go. Bagaimana mereka mencoba build up from the back gagal, build up from the back gagal. Tapi biasanya nih kalau tim-tim yang terus memaksakan cara bermain kayak gini biasa di kemudian hari mereka bisa nemuin caranya karena itu emang identity yang harus dipakemin oleh para pemain yang ada. Walaupun itu mungkin bukan dengan pemain-pemain yang ada di pertandingan lawan Servet ini atau mungkin ada di pertandingan mereka yang back four yang ada di Premier League. Levi Colwill pasti akan jauh lebih bagus daripada Badia Chile dan pemain-pemain lain. Gusto walaupun di sayap kanan tetap mereka kehilangan si Reece James yang kayaknya udah nggak pernah fit lagi nih sekarang kayaknya udah bakal habis nih sayang banget. Tapi Chelsea tim yang sangat menurut gue patut kita taruh perhatian karena jadwal mereka 3-4 pertandingan ke depan nih bakal bagus. Gue udah mulai Nextnya lawan ngintip-ngintip Palace tim mulai mereka untuk Fantasy Premier League. Ipswich juga kayaknya pokoknya banyak banyak relatif rentetan ke depan yang kayaknya mereka bakal berbicara sih kalau gue bilang. Siapa yang lo pasang, Mas? Oh iya pasti Cole Palmer. Palmer. Tapi gue mau masukin Cole Palmer, si Saka, si Haaland, si siapa lagi satu lagi. Pokoknya ada banyak harus kombinasi itu coy. Anthony Gordon udah pasti. Oh pasti. Itu satu yang tak bisa lepas. Pasti. Tiga pemain Anthony Gordon tuh Newcastle. harus ada. Itu nggak bisa lepas. Apa FPL sih maksudnya minggu ini cukup seru ya maksudnya kalau kita lihat dari jadwalnya Newcastle ketemu Spurs Mas. Spurs. Iya, 4-0, 6-1, 2 pertandingan. Selalu seru terakhir itu pertandingan. BSGP, iya, si Van de Ven sampai guling-guling kemarin. Tapi gua enggak expect kali ini bakal besar lagi ya karena Newcastle aja kemarin lawan Forest, lawan Bournemouth itu udah kesulitan. Lawan pertandingan pertama lawan Southampton walaupun 10 man tapi tetap aja kesulitan dan kegagalan dapetin Gehi di belakang ini maksudnya ngapain ngejar begitu lama ke pemain yang emang nggak pingin pindah gitu dan Crystal Palace juga jual mahal ya udah tapi itu historically pertandingan yang seru kok. Jadi menang apa kalah? Spurs. Menang lah. Menang ya? Lagi. Pede? Pede dong. Ya, Newcastle Spurs. Gue masih ngunggulin Spurs karena Spurs menurut gue belajarnya cepet nih di musim ini. Di pekan pertama mereka seri lawan Leicester, mereka mainin lagi tuh yang padahal di musim lalu udah terbukti si Son itu udah nggak bisa lagi menurut gue main sebagai winger. Dia harusnya jadi striker di depan. Tunggal Tapi di ada sana. Solanke. Ada Solanke tapi Solanke Solanke kan lagi cedera agak kemarin. terganggu cedera dan dia dibalikin ke striker langsung golin 2 lagi lawan Everton dan gue rasa kalau template itu dilakuin lagi ketika pertandingan lawan Newcastle yang tadi Mas Firzi udah jelasin lagi berebet-berebet lah istilahnya Newcastle di awal musim ini ya gue rasa sih Spurs bisa nyuri poin lah dia. Mas Diego, Newcastle Spurs. Spurs sih gue. Spurs ya. Spurs. Ada beberapa pertandingan lagi nih. Ada Arsenal Brighton. Iya ada Arsenal. Tandain gue Mas Firzi. Kita ngobrol dulu makanya di KPI. Kita biar bisa bonding nih masalahnya. Kita harus menyatukan kapal kita. dulu ya. Ini ada Arsenal Brighton, City West Ham, Chelsea Palace. Kita prediksi singkat aja dulu. Arsenal Brighton kira-kira siapa? Emirates ya. Gue Emirates? rasa Arsenal sih kalau untuk Iya, yang Arsenal sih masih sih terlalu kuat di Emirates. Seri gue. Sorry. Iya. Pede ya. Brighton lagi Fabian. kalau awal-awal musim tuh masih banyak bensinnya dia jadi masih oke mainnya. Jadi Biasanya tengah-tengah musim nanti tengah baru musim baru hilang, mulai ada yang cedera lah, ada yang macam ya. apalah baru tuh udah mulai. City turun. West Ham ini juga menarik nih. Kapten Haaland nih bisa nggak ini nanti di triple kapten nih lawan West gue Ham? rasa tren positifnya Haaland masih berlanjut kayak di iya. pekan ketiga ini walaupun West Ham udah banyak berbenah ya di musim ini pemainnya banyak yang baru tapi gue bilang City masih tetap City apalagi mereka penggantinya Gundogan ternyata Gundogan itu sendiri jadi gue bilang City ya masih akan tetap Masih aman lanjutin lah. kemenangan Iya. lah untuk besok 2 lawan gol West Ham. lah. City aman 2 ya gol berarti ya. aman. Mas Diego City? West Ham? City. Sudah pasti. Ini satu pertandingan yang tadi kita bahas nih Chelsea sama Palace nih. Ya harusnya Chelsea nggak sih? Chelsea lah Palmer situ Iya. orang tuh harusnya lanjut. Palmer Mora. Lanjut Tapi lah, Glasner juga nggak bisa di ini loh, nggak bisa di. Cuman lagi jelek. ditebak. Masalahnya emang hype-nya tinggi, tapi ternyata lagi katro juga tuh si Adam Wharton, Eze belum bicara betul. sih.
ini sejak Olise diangkut sama timnya Mas Iya, Diego ya, iya. jadi berkurang ini tim ini. Ya, jadi era baru lah jatuhnya ya. Chelsea masih Tapi oke dia lah. punya era baru juga Apa soalnya tuh? sekarang. Era baru dari Juventus. Eranya Thiago Motta. Si Mota, nyonya Mota. Thiago Motta, Mota, Thiago Motta. Oke, Iya. itu dia Thiago Motta. Si nyonya Toing udah nggak tua lagi karena dari squad yang di tahun lalu hanya tersisa Mason McKennie aja. Gimana Mas Firzi ngeliatnya nih revolusi Juventus di tangan Iya, Thiago seru Motta? banget lihat tim yang bisa nurunin pemain muda ya, apalagi kalau kita lihat tim yang Itali yang notabene Itali banget, 6 pemain Itali di line up mereka. Kita lihat Samuel Mangula 20 tahun, Kenan Yildiz 19 tahun, Nicolo Savona 21 tahun. Yang kemarin main ya, bahkan ini sebelum pembelian yang baru ada Douglas Luiz juga akhirnya di bench juga nggak kerasa karena tetap aja menang. Yang menarik memang ada pemain-pemain mereka yang pemain muda itu adalah pemain yang berasal dari next gen, pemain-pemain yang dari masa kecilnya emang Juventini yang kayak emang udah Fagioli gitu. iya emang udah pemain-pemain yang dari awal mereka mengenal sepak bola itu udah suka Juventus gitu. Nah sekarang ditambah pemain-pemain solid kayak Miners, Conceição kita juga lihat di Euro Yes, kemarin kan dia Conceição, juga betul. Promising. Conceição bagus, promising banget. Jadi Gatti juga sekarang jadi leader. Sebenarnya pemain-pemain yang tahun lalu rada bapuk juga sekarang kan meningkat kan si Vlahovic, Gatti. Nah ini Gati sih sebenarnya. Iya, Gua agak Gatti kan kaget loh aku meningkat kayak dapetin warnanya lagi di Juventus tahun kalau ini. Gazeta bilang kemarin ini adalah bukti untuk kekuatan Juventus sekarang ini adalah cambukan bagi Inter sebenarnya untuk juga jangan kan sangat-sangat dominan ya. Musim lalu most goals, assist clean sheet paling banyak. Jadi ini Juventus yang sekarang bukti adalah bagaimana Inter juga nggak bisa menganggap Serie A akan segampang dalam tanda kutip yang mereka lakukan musim lalu, mereka taklukkan musim lalu sih. Ya, tapi dengan skenario line up seperti ini kan banyak banget perubahan Mas Diego. Ini apa sih sebenarnya mendasari manajemen Juventus untuk segitu percayanya sama sosok Thiago Motta? Karena Thiago Motta udah berhasil nunjukin di Bolonya dengan resources yang gak segitu bagusnya. Walaupun cuma dalam short term period. Iya, short term period dia bisa menunjukkan sepak bola yang bagus gitu dengan game model yang dia inginkan. Nah, pelatih-pelatih kayak gini yang menunjukkan ciri-ciri akan jadi pelatih-pelatih yang besar kayak Pep, kayak Ancelotti, kayak termasuk Thiago Motta ini. Dia punya gaya main yang pokoknya tim gue harus main kayak gini. Gak mau tahu pemain harus nyesuaiin. Dan itu bisa dilakukan dengan cepat. Buktinya di Juventus di 2 pertandingan terakhir dia bisa nunjukin kok Juventus bisa keluar dari dari sepak bola kegelapannya Allegri. Allegri parah banget ya. Ya kebalikannya Fonseca bener. Iya, Kalau bener. Fonseca udah 1,5 bulan ini nggak kelihatan dia Nggak kelihatan, mau ngapain, sementara si Motta apa yang dia tunjukkan itu sama bener apa yang Bolonyanya lakukan musim lalu ya, dalam transisi, dalam bertahan terutama. Dan ya ini bukti apalagi di Mercato mereka juga mainnya bagus. Si Gintoli itu datengin banyak pemain-pemain oke, mereka offload pemain-pemain yang dianggap nggak penting itu juga sudah tepat guna menurut gua. Dan emang Motta emang harus rada sadis juga ya ketika dia menganggap si Chiesa udah nggak ada tempat, tapi ya udah akhirnya terbukti dapat uang 15 juta euro. Mungkin buat klub Premier League nggak banyak, tapi buat klub Serie A lumayan lah. Bantu banget. Jadi ngebantu banget ya untuk nyimbangin sedikit neraca penjualannya. Dan kemungkinan besar dia pakai pemain-pemain muda juga karena ya dia pengen pemain-pemain yang ngerti sistemnya dia gitu. Nggak peduli dia muda atau tua, kalau lo nggak bisa ikut sistem gua, lo nggak gua pakai. Lebih mudah untuk diarahkan jatuhnya. betul. Ya. Apalagi dengan Thiago Motta dengan revolusinya di sepak bola ini sangat-sangat menarik sekali. Bilang Zirkzee Ronaldinho pula masalahnya. Bingung tuh. Tapi kalau ngelihat perubahan masif dari Thiago Motta, seberapa percaya lu nih ngelihat Juventus di era Thiago Motta? Apakah bisa mengkudeta Inter Milan nantinya? Dari based on 2 performa di 2 pertandingan pertama sih cukup oke banget ya. Gue cukup menjanjikan, gue cukup yakin mereka bisa berbicara banyak. Dan juga ya tadi Mas Firzi udah nyinggung pemain yang sebenarnya musim lalu sebenarnya levelnya itu nggak bisa. Locatelli satu lagi ya. Locatelli, Gatti, Vlahovic itu oke juga. Dan itu menurut gue salah satu faktor pentingnya dari
Malta itu bisa membuat pemain-pemain ini bisa berkembang lagi. Yang dikatakan musim lalu ini seharusnya ikut sama Allegri lah sekalian aja nih dibong-bongin juga, tapi ternyata beberapa pemain juga bisa step up. Dan yang khususnya di 2 pertandingan pertama sih yang menurut gue paling impress ya si Yildiz ini ya. Yildiz ini benar-benar Kenan Yildiz. jadi pembeda menurut gue, nawarin sesuatu yang beda banget dibanding musim-musim yang sebelumnya. Dan juga ya sebisa mungkin Vlahovic kalau bisa available terus, jangan kayak musim lalu atau 2 musim sebelumnya. Karena kalau ini pemain yang lagi available dan juga dapat supply bola kayak begini, menurut gue suburnya ini akan terus berlanjut, bukan cuma di 2 game pertama ini doang. Dan itu menurut gue akan jadi faktor penentu sejauh mana Juventus akan berbicara bersama Thiago Motta. Karena kalau di tengahnya ini udah tipe gelandang yang gue suka banget lah. Di sana ada Douglas Luiz, tipe pemain yang nyaman megang bola, defense-nya juga oke. Fagioli juga pemain ngotot banget, mainnya ngotot segala macam. Ada Kevin Thuram, salah satu pemain yang sempat dirumorin ke Liverpool juga sebenarnya musim lalu. Dan juga ada Koop Mainers yang di Atalanta musim lalu, mainnya di posisi mana aja nyaman-nyaman aja. Jadi gelandang yang paling dalam nyaman, gelandang di tengah nyaman, gelandang yang paling advance juga nyaman. Jadi menurut gue skuadnya sih oke dan bisa berbicara banyak lah. Dalam banget ya ini si Nyonya tua yang udah nggak tua lagi ya. Kita lihat aja nanti apakah bisa mengkudeta Inter Milan nih di Serie A tahun ini. Tapi Jebret Tim gue juga nggak bosan-bosan untuk ngingetin, karena Jebret Media akan mengadakan Santini Jebret Media Awards 2024. Akan ada 21 nominasi nantinya. Kalian bisa langsung voting aja. Votingnya di mana? Langsung aja cek website-nya di www.jebretmedia.com. Nih ada di bawah sini nih, Jebret Tim, langsung aja voting. Karena akan ada 21 nominasi, tapi perlu gue ingetin tetap adalah satu akun hanya bisa untuk melakukan satu voting di tiap nominasinya. Nah, kalian bisa voting dulu sekarang karena masih ada waktu sebelum kita masuk ke next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.